Siap, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Ini beberapa waktu ini ada banyak jemaat tanya tentang mimpi. Nah, mimpi ini menjadi satu bahan kontroversi nih. Ada yang tanya Pak Daud, ada yang tanya sama saya, Pastor Michael, apakah semua mimpi ada artinya? Ada mimpi dari setan atau dari Tuhan? Bagaimana kita tahu itu dari Tuhan atau dari setan? Atau Kalau mungkin dari setan pasti tidak ada damai sejahtera. Kedua, ada hubungan dengan arwah orang mati. Yang ketiga, pasti melanggar hukum Tuhan. Oke. Nah, keempat, yang jelas Michael ya, mimpi itu kebanyakan kejadian itu kalau di atas jam 12 malam, di bawah jam 4 pagi. Itu bisa dari Tuhan atau dari setan. Tapi Tuhan mau ngasih mimpi jam berapa kan urusan Tuhan, mau-maunya dia. Iya, benar, benar. Tapi pengalaman gitu. Padahal ada pengalaman. Dari Tuhan, ada cerita tentang orang dapat mimpi dari setan itu, contohnya gimana, Pak? Dapat nomor buntut. Hah? Nomor SDSB. Oh ya? Dan benar? Nomor togel. Nah, kalau dulu, zaman dulu kan, kalau kita cari nomor kan di kuburan, Michael. Hah? Oh, saya nggak tahu kalau tentang ini, Pak. Oh ya? Sampai ke kuburan? Oke. Jadi kuburan tidur mimpi gitu? Iya. Oh. Michael, ya. Ini pendeta kena pajak nggak, Michael? Wah, kalau dari sepengetahuan saya yang saya lakukan, dari penghasilan dari gaji pendeta tetap harus bayar. Tapi ya harus dong, Michael. Iya, benar. Kalau PK? Nah, itu beda cerita lagi, Pak, kalau bukan gaji. Karena saya kan nggak pernah dapat PK, Pak. Saya kan dapat sumbangan kan. Nah, iya. Jadi saya beritahu Michael, jadi ini semua banyak berdoa untuk masalah pajak kan, Michael. Iya, makanya. Terutama yang penghasilannya di atas 1 miliar. Benar. Dan ingat loh, Michael, kenapa semua tak suruh beli tanah? Kenapa? Tahun lalu dan tahun ini. Karena nanti generasi kita, anak cucu kita, 5-10 tahun untuk beli properti dengan uangnya sendiri. Ingat loh, Michael, agak kesulitan. Kenapa? SPT-mu berapa? Benar. Kalau misalnya harga propertinya 5 miliar, SPT-nya kan berarti benar, di atas 35% loh, Michael. Iya. Nah, jadi itu makanya saya beritahu kenapa tahun ini beli tanah. Harus cash itu, Pak. Yang pada Tony anjurkan ini. Kalau saya kan semuanya selalu cash, tidak mau kredit atau utang. Gitu ya, Pak ya. Wah. Harus banyak doa ya, Pak ya. Iya, Pak Daud. Pak, ini ada yang bilang, Pak Daud, saya pernah mimpiin Pak Daud. Artinya apa ini, Pak? Ya, hanya pengen ketemu aja. Loh, tapi Pak, yang jelas, tapi jelas gini, Michael. Yang jelas, tahun depan kita akan hadapi inflasi bersama-sama. Iya. Makanya semua tak suruh berkebun supaya ketahanan pangan aja, toh, Michael. Iya, Pak. Dan ini kan, Michael, sekarang harga-harga gimana, Michael, semuanya? Mulai naik, kok nggak salah ya, Pak ya. Yang tidak naik harga diri, Michael. Iya. Jadi ingat, Michael. Iya, Pak. Pulihnya ekonomi Indonesia itu tahun 2035, Michael. 2035? Ya, titik terang tuh 2023. Jadi masih 1 tahun lebih ya, Pak ya? Oh, 2035 ya 14 tahun, Michael. Maksudnya setitik terangnya, Pak? Setitik terang itu 2023. Setitik terang. Nah, sedangkan tahun depan itu kita belajar normal. Artinya adaptasi semuanya, Michael. Iya. Jadi dengan tenang kita nantikan hari itu, Michael. Gitu ya, Pak. Pesannya Pak Daud buat mereka yang nggak bisa beli tanah, terus uangnya lagi pas-pasan gimana tuh, Pak?
Ya pokoknya berjuang, berusaha, dan tiada yang mustahil bagi Tuhan, toh Michael. Iya. Minimal jangan memaksa beli tanah dalam kota. Di desa kan masih ada yang murah, Michael. Ibaratnya kalau kena PHK di kota, bisa mudik di desa, punya rumah sendiri. Oh, sederhana, Pak. Iya. Ya? Iya, Pak. Betul, Benar. Michael. Betul, Pak. Hmm? Nggak usah maksa ya, Pak ya. Nggak usah maksain diri. Ya. Nah, kalau saya punya visi itu, dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Ingat, Michael, aluminium naik berapa persen? Iya. Besi naik berapa persen? Batu bara naik berapa? Oh, Batu bara batu bara lagi naik. naik, Batu bara lagi energi naiknya itu. luar biasa. Nah, itu pengaruh di energi, toh Michael. Ya, soalnya katanya pasok minyak itu kurang bagus. Jadi batu bara mulai naik lagi. Tapi katanya Indonesia untung, Pak, karena batu bara naik ini. Tapi kan Michael, yang penting kan rakyat itu kan bukan hanya kerja di batu bara, Michael. Iya. Hmm? Benar, Pak Daud. Benar. Tetap ada banyak sektor yang lainnya ya, Pak ya. Iya. Ya, Iya. ya Iya. itulah. Iya, Pak Daud, saya mau gali lagi soalnya ada beberapa jemaat tanya tentang mimpi itu. Nah, salah satu jemaat itu dia bilang pernah mimpi suaminya itu kayak kebakaran gitu, Pak. Nah, jadi dia buka pintu terus suaminya kebakaran. Nah, itu ada yang tanya sama saya, Pak Daud apa ya artinya? Pak Michael apa ya artinya? Nah, saya bilang ya jangan takut, doa, tapi apakah kalau kayak gitu tuh dari setan atau dari Tuhan untuk memperingati kita, Pak Daud? Gimana, Michael? Jadi suaminya kebakaran, Pak. Jadi seorang istri mimpi suaminya ini kebakaran punggungnya. Itu enggak, artinya susah tuh Michael saya jelasinnya. Gitu. Karena itu bisa-bisa mimpi kecapean juga. Oh, bisa-bisa karena kecapean juga ya, Pak. Terus ada yang bilang lihat tanggal gitu. Nah, apa pernah ada kisah kayak gitu nggak, Pak? Gimana, Michael? Dia mimpi lihat tanggal gitu. Itu kebanyakan kecapean aja itu, Michael. Oh, karena kecapean ya, Pak ya, bukan karena setan atau Tuhan kasih pesan, bukan ya, Pak? Benar. Oke, jadi kalau itu, Michael. Iya, Pak. Gimana? Oke, kalau kayak gitu tenang aja lah, Michael. Iya. Iya, Pak Daud. Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Jelas? Iya, Pak Daud. Michael gimana? Ini jadi semua pada perekonomian di Surabaya udah jalan normal kan? Sudah, mall udah kapasitas 100%, udah penuh. Jadi Surabaya udah bagus, Pak. Oke. Kondisinya sangat bagus Surabaya. Solo gimana, Pak? Solo gimana, Pak? Aman aja. Aman. COVID. Kalau saya kan basic dasar bisnis saya kan tidak ada utang bank, Michael. Iya. Jadi aman aja, Michael. Aman aja. Solo rame, Pak, udahan, Pak. Udah mulai, Michael ya. Udah mulai. Tadi baru panen durian. Oh. Durian. Ada pohon durian berapa biji, Pak? Wah, lupa, Michael. Buahnya, tapi ya, yang jelas kalau yang tempat saya ada yang tingginya 20 meter lebih ada, Michael. Pete juga kira ada 15 meter lebih ada. Gitu Bapak jual atau Bapak kasih orang, Pak? Kasih aja, makan-makan sama teman-teman. Kalau saya tuh makan durian paling hanya berapa biji, Michael. Tapi ngejak teman-teman makan tuh mereka seneng tuh, saya seneng gitu loh, Michael. Gitu ya, Pak ya. Wah, enak. Berarti kalau kepingin durian ke Solo ini, Pak ya. Panas nggak, Pak, Solo, Pak? Lumayan. Karena Surabaya panas ya luar biasa. Saya 2 bulan lagi nanti panen apokat, Michael. Wah, itu favorit saya tuh, Pak. Nanti banyak, Michael. Kalau kita panen bukan pakai karung, pakai kalau semua berbuah minimal pickup atau truk, Michael. Iya, Pak. Tapi nanti tapi masih pickup sekarang. Tapi kalau nanti 5 tahun lagi bisa truk karena
pohon udah besar-besar, Michael. Luar Nanti biasa. Michael kapan ke kebun saya bikin kebun bunga juga. Oh, ini baru Pak, kebun bunga ini? Baru bikin kebun bunga. Wah, boleh tuh. Nanti saya Desember awal Pak, ada pelayanan desa, kepingin ngunjungin gereja-gereja di Solo. Kita mau bagi berkat. Mungkin Pak Daud ada kenal gereja-gereja yang perlu ya Pak ya? Kalau yang perlu sih banyak, Michael. Oke. Nanti saya minta infonya dari Pak Daud ya Pak. Iya. Wah, kalau saya kan dari dulu kan memang pelayanan di desa, Michael. Iya, iya. Jadi gini, Michael. Ini untuk memulai suatu bisnis, ini pengalaman saya, Michael, saya bagikan ya. Iya Pak. Pertama, harus ada rasa ingin tahu dulu. Iya. Jadi ini pengalaman saya, Michael ya. Iya. Rasa ingin tahu itu harus nomor 1, Michael. Kita kalau dalam rohani, kalau ingin dekat dengan Tuhan, harus ada rasa ingin tahu tentang Tuhan, Michael. Iya. Nah, kebetulan saya ini dari dulu suka rasa ingin tahu itu, Michael. Iya. Makanya pada waktu saya sekolah kitab, lulus ke pabrik plastik ya, itu saya ingin tahu plastik itu gimana. Sampai saya jadi sebelum kerja plastik, saya kerja di pabrik plastik dulu, Michael. Oh, jadi kayak nambah pengalaman, Pak. Jadi harus tahu dulu biji plastik, bikin plastik, gitu, Michael. Iya, Pak. Itu pengalaman loh, Michael ya. Iya. Di biji plastik. Nah, setelah itu pada waktu sama Pak Edi Wibowo, saya juga ada rasa ingin tahu bagaimana pengamanan, terusan bagaimana yang namanya tugas-tugas operasi itu gimana. Ya, pertama bertanya-tanya, setelah itu terjun, Michael. Diajak ikut ya, akhirnya ngerti-ngerti, oh gini, gitu. Jadi ada rasa ingin tahu dulu, Michael. Iya, Pak. Nah, setelah ada rasa ingin tahu, yang kedua adalah adaptasi, Michael. Iya. Jadi kita ini harus bisa beradaptasi dalam kondisi situasi apapun juga, Michael. Iya. Waktu kita ketemu dengan tukang becak, kita bisa adaptasi seperti tukang becak. Iya. Ketemu seorang jenderal, kita bisa adaptasi komunikasi dengan jenderal. Iya. Jadi segala sesuatu itu kita bisa adaptasi semuanya, Michael. Iya, setuju. Nah, kebetulan tuh saya dari kecil dilatih untuk itu, Michael. Iya. Makanya saya, maaf ya, Michael-nya, iya. Di tempatnya gereja, saya juga bisa adaptasi seperti pendeta. Padahal saya bukan pendeta. Sampai saya dipanggil pendeta, padahal saya bukan pendeta. Iya, Pak. Nah, pada waktu saya ada di pengamanan khusus, zamannya Pak Edi Wibowo, Michael ya. Yeah. Nah, saya adaptasinya, bagaimana menempatkan diri sebagai yang menerima perintah dan komandonya dia, gitu loh, Michael. Nah, pada waktu di lapangan, kita adaptasi di lapangan. Jadi, seseorang berhasil itu bukan karena pinter saja, tapi dia bisa adaptasi dalam waktu yang cepat, singkat, dan tepat, Michael. Yes, yes. Nah, itu menurut saya demikian, Michael. Karena saya kan banyak belajar tentang adaptasi itu dari berbagai sumber, Michael. Iya. Nah, jadi rasa ingin tahu, termasuk kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita juga harus banyak ingin tahu tentang Tuhan ya, Pak ya. Lalu yang kedua, kita harus adaptasi, yaitu kita mungkin bisa menerima ya Pak, ya ngalah mungkin ya Pak. Kalau bukan, kita harus adaptasi itu ditempatkan dimanapun tempat tuh kita bisa menyesuaikan tuh loh, Michael. Iya Pak. Seperti saya di kebun, menyesuaikan adaptasi dengan tukang-tukang kebun, Michael. Iya. Nah, begitu saya ketemu jenderal, adaptasi sama jenderal. Begitu saya ketemu dengan Ibu Presiden, saya adaptasi ketemu dengan Ibu Presiden, langsung menyesuaikan, Michael. Yes. Wow. Nah, karena kebetulan saya kan teman saya dari konglomerat sampai konglomerat, Michael. Iya, Pak Daud. Wow. Iya. Adaptasi. Ya, terus apa lagi? Yang ketiga? Yang ketiga yaitu konsisten, Michael. Oke.
Nah, konsisten. Saya tentang setan terus saja, Michael, nggak rubah-rubah. Gitu ya Pak ya. Setelah itu tentang, dari dulu kan basic saya tuh tanah, Michael. Jadi saya hanya tanah itu aja. Iya. Jadi konsisten. Nggak Iya. rubah. Orang berkata ini cuan atau rugi tahun ini, ekonomi properti kurang bagus atau bagus, nggak peduli, Michael. Konsisten. Iya. 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 Nah, karena saya dari pengalaman sama Pak Edi Wibowo, Michael ya. Iya. Saya pernah ngomong sama beliau, saya ditanya. Dan dia ngasih jawaban, Michael. Iya. Kalau posisi kita ini dikepung, Iya. ya, dikepung, Iya Pak. untuk lolos dari kepungan tuh hanya 1%. Iya. Apa yang harus kamu lakukan? Apa Pak? Ya maju. Saya pegang 1%-nya. Oh, maju. Walaupun untuk hidup itu hanya 1%. Tetap maju. Maju. Konsistensi. Benar itu. Setuju saya. Nah, kalau menurut saya itu konsisten, Michael. Iya. Nah, Saya yang keempat, tahu kelemahan kita, Michael. sadar diri. Ya. Ada. Saya tuh punya kelemahan itu suka burung, hobi, Michael. Kalau Itu masa kelemahan, Pak. iya, saya itu kalau beli burung, Michael, ini burung di rumah saya itu ada 500 lebih loh, Michael. Hah? Ini burung biasa atau burung juara, Pak? Yang juara-juara atau macam-macam, Michael. Yang tidak juara ada 500 ada. Wow. Ada yang juara, ada yang tidak juara. Wow, 500. Wow. Nah, dan saya ini kalau megang uang, sekalipun 1 miliar pun, ada lomba burung, burung yang menang minta berapa, tak beli, Michael. Nah, saya ini orang, makanya karena tahu kelemahan saya seperti itu, saya tidak mau ikut lomba. Yang lomba pegawai saya, Michael. Karena kalau saya ke situ tahu bagus, tak borong semua, Michael. Nah, selesai nanti. Habis itu, nah kebetulan istri saya itu tidak pernah ngeributin, Michael. Yeah. Kalau saya ditegur main burung, saya juga bisa ada alasan, Michael. Yeah. Lebih baik saya pelihara burung atau burung saya dipelihara orang, kan gitu, Michael. Otomatis langsung kamu lebih baik pelihara burung. Yeah. Gitu ya Pak Dodi. Betul nggak, Michael? Iya Pak, iya. Karena saya ini tahu kelemahan saya. Kalau saya sudah lomba, Michael, ya, langsung, Michael. Nah, saya kan pernah beli burung aja 20.000 US dollar. Bayarnya dolar, Michael. Satu burung. Ada berapa burung? Termasuk pernah saya beli burung ya, juara di Malaysia, sampai tidur di halaman rumah orang untuk cari burung, Michael. Beli juaranya, Michael. Tak tungguin rumahnya, Michael. Belani ya Pak. Sampai ke Thailand cari burung, Michael. Nah, saya sadar kalau saya lanjutin terus, wah ini bisa kacau, Michael. Iya. Habis terus uangnya Pak. Nanti gara-gara burung kena pajak Pak. Dikejar pajak. Jadi, kalau burung itu, Michael, waduh, lomba sekali berangkat berapa gitu. Nah, tapi saya tahu kelemahan saya. Kalau saya terusin terus ini habis ini gitu. Masa depan kacau itu. Nah, hobi itu banyak ruginya daripada untungnya, Michael. Oh ya Pak? Nggak ada habisnya, Michael. Iya. Nah, bayangin kita ngerawat burung juara 1. Ngerawatnya setahun 2 tahun. Gaji pegawai lain-lainnya. Piala hanya dapat piala, nggak dapat uang lagi. Loh, Bapak untuk 500 burung pegawainya berapa orang, Pak? Waduh, ada 7 atau 8 ya, Michael. Hanya jadi untuk saya burung ya, Pak? Burung. Astaga Tuhan Yesus. Makanya saya beritahu, kita harus tahu kelemahan kita, Michael. Iya. Kelemahan saya itu kalau lihat burung bagus, gitu, Michael. Burung perkutut, burung merpati. Kakak tua nggak, Pak? Nggak. Burung terkuku, puter. Pokoknya yang bagus juara. Saya senang. Berapapun saya bayar. Nah, karena itulah saya tidak mau ikut lomba burung.
Yang lombain, yang berangkat pegawai saya, Michael. Iya, iya. Pegawai saya berangkat. Kalau nanti yang saya ke situ, juara 1, juara 2, juara 3, saya tawar semua, Michael. Dan ingat, Michael, berangkat bawa uang, pulang dompet kosong, Michael. Itu Bawa pasti, burung, Michael. Pak. Tapi bawa burung, Pak. Hah? Tapi bawa burungnya. Iya. Pada Tony juga ada hobi ya, Pak ya. Oh, hobi saya burung. Hobi saya banyak, Michael. Hobi saya itu ada apa, Michael? Lukisan juga iya. Astaga, lukisan itu mahal loh, Pak. Merpak burung juga iya. Ikan koi juga iya. Batu permata juga iya. Ake, Pak, bukan? Ya semua, Michael. Ya, kalau ngikutin hobi saya, Michael, kapan saya beli tanahnya? Setuju, Pak, setuju. Makanya saya itu karena tahu kelemahan saya, nah saya menghindari, Michael. Yang burung hanya di rumah saya dengar, saya lihat, saya pegang. Tapi untuk lomba, pegawai saya berangkat gitu, Michael. Dan saya kan di burung puter aja, burung puter, Michael ya. Juara 1, juara 2, juara 3, juara 1, juara 2, juara 3, sering, Michael. Kalau burung puter, banyak yang tahu saya lah, dikit-dikit, sering juara kan gitu. Jadi bukan cuma spesialis setan, spesialis burung juga ini, Pak. Wah, nah, tapi ini, Michael, karena tahu kelemahan saya seperti itu, saya tidak mau sampai jadi budak mengorbankan semuanya, Michael. Iya, iya. Wah, bagus itu, Pak. Ya. Saya tidak mau mengorbankan masa depan saya gara-gara hobi saya, Michael. Iya, seperti kayak kita nggak boleh sampai diperbudak sama dosa ya, Pak ya. Karena kadang-kadang kita lemah sama beberapa dosa ya, Pak. Kalau saya, kelemahan saya itu burung, Michael. Burung sama batu permata, Michael. Iya. Makanya saya batu permata yang blue sapphire, ruby gitu tuh, Michael. Iya. Nah, karena tahu kelemahan saya, ya kalau ngelihat batu permata jangan bawa uang, kan gitu, Michael. Astaga, iya Pak. Wah, baru tahu juga. Uang hanya 1 juta, 2 juta gitu toh. Mau beli kan nggak bisa, Michael, harganya 500 miliar. Kalau saya bawa uang itu, lihat batu itu, ya uangnya habis, Michael. Pasti itu, Pak. Iya, habis. Karena saya itu orang gila, Michael. Kalau saya udah punya mau, udah gila, Michael. Makanya saya karena tahu itu, saya batasi, Michael. Iya. Kita harus sadar dan tahu kelemahan kita. Iya, setuju. Itu menurut saya, Michael. Setuju 100%. Kita harus tahu kelemahan kita. Iya. Jadi supaya kita bisa menghindari dan kita nggak jatuh di lubang itu. Setuju, Pak. Kalau ada orang hobinya ngutang, gimana tuh, Pak? Wah, itu lebih parah lagi. Berhentilah hutang. Saya itu paling nggak suka, Michael ya. Iya. Gesek-gesek itu nggak suka. Gesek kartu kredit, Pak ya. Jadi saya tuh hanya ada ATM aja, Michael. Iya, debit. Karena apa, Michael? Nanti kalau pakai gesek kartu kredit ya untuk beli burung semua, atau Michael. Aduh, pada waktu lucu. Dan kalau ada burung, Michael, aduh, bagus gitu, saya bayar, Michael. Berapapun ya? Iya. Saya aja pernah beli burung juaranya di Malaysia, pernah, Michael. Iya, berapa itu, Pak? Lupa saya, Michael. Iya. Terusan beli burung-burung juara. Wah, lu gila saya, Michael. Iya. Ini pun juga sama. Iya. Tapi saya sadar, tahu kelemahan saya. Iya. Wow, keren, Pak. Luar biasa. Iya, ada. Jadi pokoknya sebisa mungkin lah. Saya itu kan ada 4 itu. Tahu kelemahan kita. Kelima, Michael, ada lagi. Wah, dahsyat ini. Kita dapat banyak ini. Apalagi, kelima, dapat uang berapapun, usahakan beli yang berguna. Jangan karena gengsi. Nah itu, Michael. Iya.
Nah, Iya. Michael tahu sendiri kan, celana saya aja umur udah 15 tahun lebih. 20 tahun atau 15, Pak? 20 kok nggak salah. Hampir 20 tahun. Aduh. Lebih mirip sama Michael. Iya, saya lihat Pak Daud di pelayanan di mana-mana itu sama terus. Celananya itu doang, Michael. Iya. Nah, segala sesuatu tuh jangan karena merek, Michael. Saya tuh tidak mau pengaruh dengan merek-merek, tidak mau saya. Iya. Asal saya dipakai gitu aja udah. Iya. Nah, jadi kita harus sebisa mungkin itu beli yang berguna, Michael. Iya. Nah, kalau perlu ini ya baru beli. Gitu. Kalau nggak perlu ya jangan gitu loh, Michael. Setuju. Nah, makanya Hemat. saya kalau hampir setiap tahun, Michael, ini hampir setiap tahun ya, saya tuh pasti beli tanah, Michael. Walaupun uangnya tidak terlalu besar, gitu, Michael. Sebisa mungkin. Iya, Pak. Karena untuk menghindari hobi saya. Kalau nggak jadi burung semua itu, Pak. Jadi buka aja taman burung, Pak. Jadi kan oh, Michael lihat burung saya langsung di video langsung Michael langsung kepala pusing udah. Oke, nanti ya Pak, Desember awal ya saya ke sana ya Pak ya. Iya. Saya kepingin lihat sih. Lah tenang aja lah Michael. Iya. Padahal kok backgroundnya ganti nih, malaikat maut lagi. Saya tiba-tiba teringat tahun malaikat maut. Juli kita bicara tentang itu Pak Daud. Tenang aja lah Michael. Kenapa kok tiba-tiba pasang lagi Pak? Kan udah beres semua. Kita berdoa lah Michael supaya tidak datang lagi. Ya. Berdoa supaya nggak jadi gelombang ketiga ya Pak ya. Ini pada ribut gelombang ketiga atau Michael? Iya. Desember ya, Desember Januari. Katanya sih seperti itu. Pak Daud udah vaksin ya kemarin ya. Nggak ada sampai sekarang masih aman ya Pak? Memang beda vaksin Nusantara Michael. Ya. Gimana tuh? Bedanya gini. Saya ketemu apa nih Michael? Berapa orang yang terkena corona Michael ya? Iya. Tapi tetap negatif Michael. Iya. Nah, bayangkan Michael, orang datang tuh Michael, kena minta doa. Habis doa, selesai Pak, saya kena corona Pak, gitu Michael. Dan saya ketemu orang-orang kayak gini hanya sekali dua kali, banyak Michael. Aduh. Kita udah dicek apa Michael? Di swab sampai disokok-sokok sini, ini tetap negatif Michael. Wow. Memang vaksin Nusantara beda Michael. Iya. Karena saya ketemu orang corona tidak hanya 1-2 Michael. Iya. Banyak. Kapan untuk publik Pak? Nah, kita berdoalah supaya BPOM-nya dijamah Tuhan gitu. Gitu. Siap Pak Daud. Kita berdoa. BPOM-nya dijamah Tuhan. Betul Michael? Siap Pak. Dahsyat. Kita berdoa Pak. Jadi kita berdoa supaya BPOM-nya dijamah Tuhan, melihat dengan hati terbuka, pikiran terbuka untuk manusia bukan yang lainnya gitu. Siap Pak. Kita berdoa sama-sama, Tuhan pasti tolong. Iya. Iya Pak. Kita tanda jawab ya Pak ya. Ini kita udah banyak yang numpuk ini Pak. Udah 3 minggu kita nggak tanda jawab, semuanya pada kepingin ketemu. 5 ya Pak Daud ya. Pada 5 boleh ya? 5, oke Michael. Oke, Ibu Siana, silakan. Siani, ya silakan. Malam, Pastor, malam Pak Daud. Ya, gimana Bu? Pak Daud, mohon dilihatkan apakah di rumah saya masih ada gangguan. Dulu pernah dilihat ada roh jahat. Tidak ada Bu, yang ada Ibu stres. Iya, saya memang lagi banyak beban Pak. Nah, ini Ibu baru stres ini. Kalau orang stres kelihatan dari rambutnya, Michael. Mari kita doa Bu ya. Iya, minta tolong didoakan supaya saya dapat pekerjaan yang lebih baik Pak dari segi pendapatan. Oke, kita doa ya. Ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan.
darah Yesus sucikan. Roh setan, roh jahat, roh gelap keluar. Kuasa Yesus itu bekerja. Luruskan tanganmu Tuhan, nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan. Demi nama Yesus HaMasiah. Amin. Kau berkati Bu Syana, semoga bebannya cepat bisa diangkat sama Tuhan ya. Ini ada Yoel Jember. Sekali lagi bisa di unmute. Ya, silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Iya. Mau tanya, ini kan saya jualan Pak Daud di pasar. Nah, itu kan ada beberapa orang kan nitip dagangan. Nah, ini awalnya saya nggak tahu, ternyata orang ini suka pakai jimat. Jadi penglaris seperti itu. Ketika saya tahu, saya juga bingung apakah saya harus mutusin hubungan dagang sama dia atau enggak gitu. Kalau urusan bisnis, kalau setan harus dipisahkan. Jadi nggak apa-apa misalnya kalau Penting- ada hal seperti itu. Penting gini ya, Ya, Bapak berdoa oke. supaya darah Yesus sucikan tempatnya Bapak. Supaya tidak ada pengaruh. Gini Michael, ini pengalaman hidup saya. Bisnis dengan kerohanian harus dipisahkan. Jadi yang penting Bapak tidak ke dukun gitu. Oh, Jelas? jelas. Kalau misalnya kan tidak mungkin kita orang beli ke toko kita, kamu ada setannya apa enggak? Kalau tidak ada setannya tidak boleh beli, kan tidak mungkin gitu. Iya. Bener Michael gimana? Iya, benar Pak. Udah masalah bisnis, rohani harus dipisah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Jadi, biarin ini Pak ya. Kalau misalnya ada barang dagangan. Penting yang bersangkutan tidak terlibat okultisme atau Michael. Oke. Itu kan pribadi, bukan urusan kita, Michael. Nah, untuk Michael gimana? Setuju. Kan Benar. tidak mungkin orang mau beli ke tokonya Michael. Michael tanya, kamu bawa jimat apa tidak? Iya Pak. Setuju Pak. Itu kan urusan pribadi, Michael. Iya. Setuju. Terima pegawai kan tidak mungkin ngomong, kamu Kristen atau bukan, kan gitu. Iya Pak. Siap. Oke, Michael. Yang ketiga, Ibu Ervina, silakan. Ervina Purba. Di unmute, tolong. Bisa di unmute? Ya. Ya, silakan. Pak Daud mau tanya, kalau orang yang sudah diputuskan kutuknya itu bisa balik lagi nggak ya kutuknya? Tergantung imanmu, karena dari iman kembali ke iman. Kalau saya ada kutuknya nggak Pak? Ibu ini kutuknya sudah lepas, hanya ibu stres saja. Oke? Oke, kita Nah, doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, saya pribadi Tuhan. Amin. Lanjut, Amin. Michael. Oke, yang keempat, sebentar. Ada Christian Febre. Ini yang pertama. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pastor Michael dan Pak Dautoni. Dulu waktu saya SMA, Pak, itu saya pernah sakit lumpuh, kemudian diterapi dengan bukan kuasa Tuhan, Pak. Nah, saya mau dilihatkan apakah memang saya tidak mengimani waktu itu, dan memang tidak ada efeknya sama sekali, artinya saya tetap secara medis harus dirawat. Saya minta dilihatkan apakah masih ada kuasa-kuasa tertentu dalam diri saya, Pak. Ini sudah tidak ada, Michael. Sudah bebas nih, Michael. Sudah dibebaskan, puji Tuhan. Ya. Lewat ya, Michael. Ya, puji Tuhan. Ya terakhir ya Pak, ada Bapak Ferry Madari ini. Silakan Pak. Yang terakhir, silakan. Selamat malam Pak. Iya. Mau tanya, ini hanya minta lihatkan apakah Pak ada keturunan atau apa? Ini pernah didoakan, Michael. Iya, Pak pernah didoakan ya Pak Ferry ya. Iya. Ya, kita doa, Michael ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, Allah pribadi ya Tuhan. Kerajaan datang, kehendak menjadi Tuhan.
Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita doa semua Michael ya. Nah, kita doain semuanya. Aku mau roh harus bekerja, lawat sampai pribadi Tuhan. Kerajaan datang dan menjadi, bebaskan dari jahat, bebas dari kutuk. Darah Yesus sucikan, lawat sampai pribadi Tuhan, berkati keluarga, berkati kami semua, berkati yang mendengar program ini. Dan nama Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Terima Michael. kasih Pak Daud. Sampai ketemu hari Minggu ya Pak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita nanti hari Minggu Pak Daud Tony akan ada bersama dengan kami di GSJS Pakuwon Mall. Mungkin juga nanti di Grand City nanti kita atur. Jadi saudara yang pasti jangan lupa untuk dapat informasi tentang acara ini, saudara bisa ke Instagram saya @pastormichaelgunawan @PS_Michael_Gunawan, dan jangan lupa juga setelah ini saya udah taruh linknya di live chat, yaitu kita ada acara doa. Jadi bagi saudara yang mungkin nggak sempat didoakan barusan, ya karena memang terbatas sekali untuk kita bisa dapat slotnya, saudara bisa bergabung bersama dengan saya akan mendoakan saudara juga. Saudara bisa kirim pokok doa juga di sana. Nanti ada yang mendoakan juga. Langsung klik linknya di live chat, dan saya udah tulis juga di chatnya Zoom, jadi saudara bisa langsung ke sana. Saya langsung lanjut di sebelah sini. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk info-info terbaru, saudara bisa ke Instagram saya @PS_Michael_Gunawan, dan linknya semua ada di situ ya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saya akan ketemu dengan saudara dalam acara ini. Kita nyembah Tuhan bersama-sama. Saya percaya saudara pasti diberkati ya. Jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Selamat malam, Tuhan Yesus.